Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat e-planning, berjumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto selaku founder e-planning. Nah, setelah ini di BKU-kan, maka kita akan membuat yang namanya SP2T, dokumen SP2T, dokumen untuk kita menerima pengesahan transfer dari box salur. Ya, kita hanya mencantumkan nanti nomor SP2T dan tanggal SP2T ya. Kalau kita hapus dulu ini. Jadi ketika kita klik tambah SP2T, kemudian bulannya itu bulan Maret, kan kita tadi transfer dari kementerian tuh di bulan Maret ya. Nah, sebesar 200 juta tuh. Tanggalnya tanggal berapa tadi di bulan Maret tuh? Tanggal 20 misalnya. Nomor SP2T-nya silakan di isi, kemudian klik simpan. Nah, dengan hanya mengklik itu saja kita sudah bisa mencetak dokumen SP2T seperti ini. Kita tinggal menandatangankan ke kuasa BUD nantinya melalui Dinas Kesehatan. Kemudian ada menu lagi tentang pembuatan SPTJM. Nah, SPTJM itu dibuatnya seperti apa? Nah, kita hapus dulu ini contoh yang ini. Tambah SPTJM, kemudian SPTJM itu untuk mencatat pengeluaran biasanya ya. Nah, mencatat pengeluaran nama puskesmasnya silakan pilih. Saldo awalnya itu 200 juta, ternyata ada pengeluaran sebesar tadi 36 juta kan? Saldonya 163 juta. Nah, ini tanggal SPTJM-nya tanggal berapa? Misalnya tanggal sekarang saja nggak apa-apa. Nah, karena surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat ya sesuai dengan tanggal sekarang. Meskipun ini dibuatnya untuk bulan apa gitu ya. Silakan masukkan nomornya, klik simpan. Nah, SPTJM bisa dicetak. Nah, ini bentuknya ya. Ini bentuknya. Nah, ini bentuknya. Kemudian untuk SP2B, nah, ini SP2B adalah untuk mencatat surat pengesahan belanja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Bulannya sama kita bulan April, kemudian pilih puskesmasnya pada tanggal sekarang, nomor SPB-nya silahkan, kemudian saldo awal ini, pengeluarannya ini, saldo akhir ini. Nah, tetapi ada yang berbeda di dalam pencetakan SPB ini akan menghasilkan satu rincian realisasi dari sub kegiatan, di mana kemarin kita bergulatnya itu di RPD itu hanya menu, kemudian rincian dan sub rincian ya, subkomponen dan subkomponen. Kalau di sini kita sudah berbicara tentang DPA mana itu dicatatkan. Ya, ini karena ini sebagai bahan untuk pertanggungjawaban pada APBD itu ya. Jadi kita di sini misalnya yang 36 juta ini akan dipertanggungjawabkan di sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 8 juta yang terdiri atas kode rekening belanja makan minum aktivitas lapangan sebesar 948, belanja perjalanan sebesar 7.140 dan seterusnya ya, sebesar 36.294.000 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk per puskesmas ya, nantinya per puskesmas per bulan gitu. Untuk SP2B. Kemudian ada surat pengesahan belanja. Nah, surat pengesahan belanja ini yang akan ditandatangani oleh kuasa BUD nantinya dari atas dasar SP2B. Jadi SPTJM itu ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, SP2B oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan SPB itu oleh
kuasa BUD ya. Pilih SP2B-nya yang mana ya. Nah, sebesar ini, kemudian tanggal SPB-nya silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Keuangannya ya. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul untuk proses pencetakan. Jadi nomor SPB-nya itu didapat dari BKAD nantinya ya, dari BPKAD. Kemudian yang terakhir adalah BA Rekon ya. BA Rekon kita hapus dulu ini contohnya. BA Rekon ini adalah sebagai bahan akur-akuran realisasi antara Dinas Kesehatan, BKAD dan Puskesmas ya. Di bulan April lagi ya. Kemudian tanggal rekonnya misalnya tanggal sekarang saja, saldo awal 200 juta, ada penerimaan pajak. Nah, ini di bulan April itu ada penerimaan pajak sebesar sekian, tetapi pengeluaran pajaknya nggak ada. Ya, pengeluaran pajaknya keluar pajaknya nggak ada. Tapi kalau di bulan Mei ada pengeluaran pajaknya, tapi tidak ada penerimaannya. Ya, ini sudah tercatat otomatis nantinya ya. Kemudian rekon, klik simpan. Maka akan muncul cetak BA Rekon yang akan nanti kita parap bersama-sama, mulai dari bendahara Puskesmas, bendahara SKPD, PPK SKPD atau Kasubag Keuangannya, dan kuasa BUD serta kepala SKPD dan BUD-nya. Kita akan parap apakah saldo yang ditampilkan ini sudah betul atau tidak gitu ya. Nah, ini dokumen-dokumen ini mengacu pada rancangan Permendagri yang masih memang berupa draft, tapi ini sudah digunakan pada penyaluran dana BOS seperti ini untuk proses dokumentasinya. Nah, daripada kita tidak melangkah untuk proses rekonsiliasi dana ini, lebih baik kita pergunakan saja contoh dari dokumen-dokumen ini ya, yang akan sangat memudahkan. Jadi itu nantinya yang dokumen-dokumen ini yang akan kita uploadkan nanti ke SIPD nantinya ya. Kalau untuk pendapatan pasti akan menguploadkan SP2T nantinya ya. Kemudian untuk belanja bisa SPTJM, SP2B, SPB ataupun yang lainnya ya. Semuanya mulai dari BKU sampai kepada dokumentasi SP2T ya, surat pengesahan dan lain sebagainya, sampai BA Rekon sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa terbantu oleh aplikasi e-planning ini dalam peng-SPJ-an BOK lagi. Kami berharap bahwa Bapak dan Ibu tidak dipusingkan dengan proses pengadministrasian BOK. Silakan Bapak dan Ibu konsentrasi di pelayanan, biarkan proses administrasi ini dipermudah dengan aplikasi yang kami sajikan pada e-planning ini. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu terbantu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.